Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu musim dalam hidup yang paling menguji iman. Ketika kita menunggu mujizat, pintu tetap tertutup, meski kita sudah mengetuk berkali-kali. Kesembuhan tak kunjung tiba, meski air mata sudah menjadi doa setiap malam. Rekening menipis, sementara tagihan terus berdatangan. Hubungan yang retak, belum juga pulih. Dan kita bertanya, Tuhan, sampai kapan? Apakah Engkau melihat? Menunggu mujizat itu melelahkan. Bukan hanya karena waktunya yang panjang, tetapi karena kita hidup di antara dua dunia, antara apa yang kita minta dan apa yang kita alami, antara janji Tuhan dan realitas hari ini. Di ruang tunggu itulah iman diuji, hati digodok, dan seringkali kita hampir menyerah. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita rindukan? Mujizatnya atau pembuat mujizat? Kesembuhannya atau sang penyembuh? Jalan keluarnya atau sang juru selamat? Dalam Yohanes 6, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, orang banyak mencari dia. Tapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Yohanes 6 ayat 26. Mereka mencari mujizat, bukan mencari Yesus. Tuhan rindu kita, merindukan Dia lebih dari mujizat yang Ia berikan. Karena mujizat hanya sementara, tapi Dia kekal. Mujizat memecahkan masalah hari ini, tapi Dia adalah jawaban untuk selamanya. Salah satu kisah paling luar biasa tentang menunggu mujizat adalah pengalaman George Mueller, pendiri panti asuhan di Bristol, Inggris, yang kisahnya didokumentasikan dalam bukunya Answers to Prayer dan berbagai biografi. Mueller adalah seorang yang luar biasa dalam hal iman. Ia mengelola ribuan anak yatim tanpa pernah meminta sumbangan, hanya berdoa, dan Tuhan menjawab dengan cara-cara ajaib. Tapi ada satu doa yang tidak dijawab selama 52 tahun. Mueller berdoa untuk pertobatan seorang temannya. Setiap hari, selama setengah abad, ia membawa nama teman itu dalam doanya. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda pertobatan. Temannya tetap keras hati. Orang mungkin berkata, sudahlah, mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Tapi Mueller terus berdoa. Pada usia 70-an, Mueller masih berdoa untuk temannya. Ketika teman itu meninggal dunia, banyak yang mengira doa Mueller sia-sia. Tapi di pemakaman, sesuatu yang ajaib terjadi. Temannya itu ternyata sudah bertobat beberapa tahun sebelumnya. Dalam kesunyian, tanpa sepengetahuan Mueller, pertobatan itu terjadi tepat pada waktu Tuhan. Mueller menulis dalam jurnalnya, Aku belum pernah melihat Tuhan gagal menjawab doa. Kadang Tuhan membuat kita menunggu untuk menguji iman kita. Tapi Dia selalu setia pada waktunya. Abraham menanti 25 tahun untuk Ishak. Yusuf menanti 13 tahun di penjara sebelum menjadi penguasa. Musa menanti 40 tahun di padang gurun sebelum memimpin Israel. Israel menanti 400 tahun di perbudakan Mesir sebelum Tuhan mengutus pembebas. Mengapa Tuhan membuat mereka menunggu? Bukan karena Ia lupa, bukan karena Ia tidak peduli, tapi karena waktu Tuhan selalu sempurna. Dan dalam penantian, Ia sedang mempersiapkan bejana yang cukup besar untuk menampung berkat yang akan diberikan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, kita membaca, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah di sini berarti tepat, sempurna, sesuai. Pada waktu Tuhan, segala sesuatu menjadi indah. Mungkin tidak sesuai jadwal kita, tapi pasti tepat menurut perhitungannya. Apa yang Tuhan lakukan saat kita menunggu mujizat? Pertama, Ia sedang memurnikan iman kita. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita diuji dalam penantian. Apakah kita tetap percaya meski belum melihat? Itulah inti iman. Kedua, Ia sedang mempersiapkan kita. Kadang mujizat tertunda karena kita belum siap menerimanya. Kita minta pohon besar, tapi Tuhan tahu akar kita masih dangkal. Maka Ia menunggu sampai akar kita cukup kuat menahan berat pohon itu. Ketiga, Ia sedang bekerja di tempat yang tak kelihatan. Sama seperti Mueller yang tidak melihat perubahan pada temannya,
selama bertahun-tahun. Tapi Tuhan bekerja dalam diam. Banyak hal terjadi di balik layar yang tidak kita sadari. Keempat, Ia ingin kita lebih mengenal Dia dalam penantian. Kita dipaksa datang kepadanya terus-menerus. Dan dalam kedekatan itulah, kita menemukan bahwa dirinya sendiri adalah mujizat terbesar. Mungkin hari ini, engkau sedang menunggu mujizat. Mungkin doa-doamu belum dijawab. Mungkin penantian sudah begitu panjang, hingga engkau hampir putus asa. Dengarlah, Tuhan tidak lupa. Ia tidak buta. Ia tidak sibuk. Ia sedang bekerja dengan cara yang tidak kau lihat. Seperti Muller, yang menanti 52 tahun. Engkau mungkin harus menanti lebih lama dari yang kau kira. Tapi janjinya tetap. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang terbuang. Tuhan mengumpulkan setiap tetes air matamu dalam kirbatnya. Mazmur 56 ayat 9. Dan pada waktu yang tepat, Ia akan menjawab dengan cara yang jauh lebih indah dari yang kau bayangkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Maka, jika engkau sedang menunggu mujizat, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berharap. Karena Tuhan yang menjanjikan itu setia, dan langkah iman untuk terus menanti dapat kau lanjutkan sekarang. Amin.